Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sepertinya ini masih 14 orang. Dengan saya berarti 13 orang. Masih pada kumpul temannya. Kita tunggu sampai 7 lebih 5. Silakan bagi tim presenter untuk mempersiapkan atau langsung di share screen, enggak apa-apa. Coba mic juga enggak apa-apa. Saya persilakan sambil nunggu temannya. Baik, saya persilakan untuk kelompok tim presenter yang kebagian tugas hari ini. Apa dulu? Asam karboksilat dulu ya? Nanti baru aromatik. Silakan.
Baik, saya persilakan waktunya 20 menit untuk presentasi, berarti sampai jam 7.26. Silakan dilanjut kemudian dengan diskusi 3 pertanyaan maksimal 15 menit. Silakan, Mas, Mbak. Baik, terima kasih untuk Bu Ika atas waktunya untuk kelompok kami. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami, yaitu tentang asam karboksilat dan turunannya. Sebelumnya perkenalkan, ini dari kelompok kami. Yang pertama itu Mbak Cindy Eka Fitra Yuliana, NIM 1774. Yang kedua Iva Filda Konita, NIM 1812. Dan yang ketiga Vika Sapta Rahayu, NIM 1839. Dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Ali Bahtiar, NIM 1849. Nah, untuk materi yang akan kita sampaikan tentang karboksilat dan gunanya, yaitu yang pertama kata nama, yang kedua tentang sifat. Mohon maaf, suaranya keresek-keresek. Halo, apakah masih tetap? Sudah jelas, Liv, sudah jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang pertama itu materinya tentang tata nama, yang kedua tentang sifat, yang ketiga reaktivitas, dan yang keempat tentang sintesis dari asam karboksilat sendiri. Nah, untuk permulaan, asam karboksilat yaitu golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil. Biasanya gugus karboksil dilambangkan dengan COOH. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam pelaut air, sebagian molekul terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Nah, ini untuk tata nama dari senyawa asam karboksilat itu. Nah, di situ ada dua nama, yaitu IUPAC, nama IUPAC-nya sama nama umumnya. Nah, untuk nama IUPAC sendiri itu bisa dilihat dari contoh yang di atas. Itu untuk penomoran diambil dari karbon yang terikat dengan gugus hidroksil COOH. Jadi untuk sebagai contoh itu ada asam metanoat, dan untuk nama umumnya yaitu asam format. Dan yang di sampingnya itu ada asam etanoat, nama umumnya asam asetat. Nah, untuk yang di bawah itu untuk penamaan asam karboksilat yang terikat dengan senyawa aromatik, yaitu ada contohnya asam benzoat, senyawa aromatik gugus karboksil yang terikat dengan benzena. Terus yang di sampingnya itu para aminobenzoik acid atau asam para aminobenzoat. Untuk para orto dan meta itu ditentukan oleh letak dua substituen. Untuk 1 dan 2 itu orto, 1 dan 3 itu meta, dan 1, 4 itu para. Selanjutnya itu untuk penamaan turunan asam karboksilat. Untuk yang pertama itu asil halida. Untuk asil halida penamaannya untuk penamaannya itu namanya di sini contohnya itu ada asil klorida. Jadi di situ kan ada asid halida. Jadi akhiran untuk bahasa Indonesianya itu ada asam halida, yaitu nama OAT-nya itu yang di akhir diganti dengan il halida. Jadi kalau semisal
apa? Semisal berikatan dengan klorida, jadi namanya itu asil halida itu untuk nama umumnya. Selanjutnya itu ada anhidrat. Untuk anhidrat itu rumus umumnya RCO2O. Untuk nama penamaan dari anhidrat sendiri, kata asamnya itu diganti menjadi anhidrat. Semisal ada asam etanoat, jika dalam bentuk anhidrat itu namanya jadi etanoat anhidrat. Nah, selanjutnya itu ada ester. Untuk ester itu struktur umumnya itu ada RCO2R. Terus untuk penamaannya itu bisa memakai alkil alkanoat, yaitu senyawa yang pendek itu memakai alkil dan yang panjang itu memakai alkanoat. Jadi semisal untuk contohnya itu ada 1 metil etil metanoat. Maaf tadi kebalik. Untuk yang pendek itu memakai alkanoat, untuk yang panjang itu alkilnya. Nah, selanjutnya itu ada amida. Rumus umumnya itu RCONH2. Untuk amida sendiri memiliki 3 jenis, yaitu amida primer. Amida primer ini memiliki satu ikatan CN dan 2 ikatan NH. Dan amida sekunder yaitu memiliki 2 ikatan CN dan 1 ikatan NH. Dan yang terakhir itu amida tersier yang memiliki 3 ikatan CN dan tidak memiliki ikatan NH. Nah, untuk contoh dari masing-masing jenis amida itu, untuk yang amida primer ada propionamida, dan yang kedua untuk amida sekunder itu ada N-metil asetamida, dan untuk yang amida tersier itu dimetil formamida. Nah, untuk selanjutnya itu ada turunan nitril. Untuk nitril sendiri penamaannya itu nama dari asam karboksilatnya ditambah nitril di belakang. Semisal contohnya asetonitril dan siklopropan karbonitril. Itu. Untuk selanjutnya untuk sifat-sifat. Untuk sifat-sifatnya sendiri itu ada 2, yaitu sifat fisik sama sifat kimia. Untuk sifat fisiknya sendiri itu titik didih dan titik leburnya itu tinggi, bersifat polar, dan semakin banyak atom karbon, maka senyawanya akan semakin sukar menguap. Untuk sifat kimia sendiri itu reaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol akan menghasilkan ether. Reaksi dengan amonia atau NH3 akan menghasilkan amida dan air. Halogenasi yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan halogen menggunakan katalis fosfor sehingga menghasilkan asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. Next. Untuk reaktivitasnya dari asam karboksilat dan turunnya dapat dirasionalisasikan menggunakan tingkat
elektrofilisitasnya. Kebasahannya, reaktivitas turunan asam karboksilat juga ditentukan oleh kebasaan gugus berkimia. Untuk elektrofilitas, jika elektrofilitas naik, maka asam karboksilat dan turunannya semakin reaktif. Sebaliknya, jika elektrofilitasnya turun, maka asam karboksilat dan turunannya semakin tidak reaktif. Next. Untuk kesintesisnya, sintesis asam karboksilat itu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu ada hidrolisis, ada oksidasi, dan ada dengan mekanisme reaksi Grignard. Yang cara yang pertama yaitu hidrolisis, asam karboksilat itu dapat dihidrolisis, asam karboksilat dapat diperoleh dengan menghidrolisis turunan dari asam karboksilat itu sendiri, yaitu ada ester, ada amida, ada anhidrida, ada halida asam, dan nitril. Nah, untuk yang pertama ada ester. Ester sendiri itu untuk H2O-nya itu berperan sebagai nukleofil menyerang karbonilnya sehingga menghasilkan gugus asam karboksilat dengan alkohol. Untuk amidanya sendiri juga karbonilnya itu menyerang H2O-nya sehingga nantinya akan menghasilkan gugus asam karboksilat dengan amina. Untuk anhidratnya sendiri itu hidrolisis ini memutus ikatan antara C dengan O yang lain dan menghasilkan dua senyawa yang bergugus asam karboksilat. Untuk halida asam, asamnya sendiri ini tanpa katalis, berbeda dengan senyawa-senyawa yang lain karena laju reaksinya sangat cepat. Di sini H2O-nya tinggal menyerang karbonilnya sehingga menghasilkan asam karboksilat dan ion halida. Untuk nitrilnya, rangkap 3 pada nitril itu diputus dengan menyumbangkan elektronnya ke H2O-nya. Sehingga awalnya itu menghasilkan amina, tapi dihidrolisis lagi dengan menghasilkan asam karboksilat. Untuk cara yang kedua itu ada oksidasi. Oksidasi bisa dilakukan pada alkohol primer, aldehid, alkena, dan alkyl arena beserta metil keton. Untuk alkohol primernya itu diberi oksidator menghasilkan asam karboksilat sendiri. Untuk yang aldehid itu juga tinggal ditambahkan oksidator. Oksidatornya bisa KMNO4 atau asam kromat, itu juga bisa menghasilkan asam karboksilat. Alkena itu juga ditambahkan oksidator KMNO4 atau asam kromat, itu diputus dulu rangkap 2-nya sehingga menghasilkan asam karboksilatnya. Asam karboksilat beserta keton. Untuk alkyl arena
Itu reaksinya seperti pada gambar, itu juga dengan KMNO4 atau asam kromat juga. Untuk metal keton, itu dioksidasi dengan katalis asam, katalis basah, itu menghasilkan asam karboksilat serta halida. Untuk cara yang ketiga itu ada mekanisme Grignard. Di sini maksudnya itu ditambahkan, jadi molekulnya itu ditambahkan dengan reaksi Grignard. Reaksi Grignard itu reagen yang memiliki struktur RMGX, yaitu berfungsi sebagai basa yang memberikan anion enolat dan membebaskan RH. Jadi di situ akan menghasilkan asam karboksilat. Next. Nah, ini contohnya oksidasi alkohol primer dan aldehidnya, bisa dilihat sendiri. Itu ada propanol ditambah dengan kalium kromat dengan katalis asam, itu menghasilkan asam propanoat. Bisa dilihat pada gambar itu ada 3 reaksi. Ada butanol ditambahkan dengan KMNO4 itu menghasilkan asam butanoat. Next. Nah, ini untuk sintesis alkena, untuk sintesis asam karboksilat dari alkena, itu gugus rangkat itu pada siklik alkena itu dia akan menghasilkan 2 gugus asam karboksilat. Jadi selain alkenanya diputus, dia juga akan menghasilkan 2 gugus asam karboksilat. Untuk reaksi asam karboksilatnya, itu seperti yang dijelasin dari sifat kimia tadi. Mohon maaf tadi terputus jaringannya. Untuk reaksi asam karboksilatnya sendiri itu ada dengan penyabunan, reaksi dengan basa itu menghasilkan penyabunan, yaitu asam karboksilat ditambahkan dengan NaOH, bisa jadi garam dan H2O. Untuk yang kedua itu ada reaksi esterifikasi. Yang ketiga juga asam karboksilat bisa bereaksi dengan PCl5. Asam karboksilat juga bisa bereaksi dengan amonia. Dan yang terakhir, asam karboksilat juga bisa bereaksi dengan klorida. Sekian dari penjelasan kami. Bisa dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ya, saya mau tanya. Saya mau barengan. Halo. Ya, itu duluan. Iya, silakan. Saya Zona Salsabila. Ini siapa dulu? Zona dulu. Ya, halo. Iya, Saya silakan. saya Zona Salsabila NIM 1829 mau tanya. Itu kan tadi bicara sintesis itu kan sama ya, sama-sama ada alkohol, terus sama-sama aldehid bisa diubah jadi asam karboksilat. Nah, ada yang oksidasi sama ada yang pakai reagen. Itu menurut kelompok Anda itu lebih baik mana menggunakan oksidasi dan menggunakan reagen. Lalu kalau misalkan itu cuma diketahui senyawa karboksilat mau diubah ke aldehid atau alkohol primer atau alkohol, itu gimana kita tahu kalau itu tuh harus pakai oksidasi atau itu tuh harus pakai reagen gitu. Iya, apa pertanyaannya cukup jelas? Zona Untuk kecepatan. zona, Oh, kecepatan ya? pertanyaannya diulang lagi. Oh ya, maaf. Jadi gini, itu kan di sintesis aldehid, sintesis karboksilat dari aldehid atau alkohol itu kan ada yang pakai cara oksidasi, ada yang pakai dengan reagen. Hasilnya sama-sama asam karboksilat. Nah, menurut kelompok Anda, ini terus kan tadi ada yang pakai oksidasi. Nah, menurut kelompok Anda, itu lebih baik mana menggunakan reagen atau menggunakan cara oksidasi? Terus, saya juga mau tanya, kalau misalkan itu ada asam karboksilat, terus habis itu mau diubah ke aldehid atau alkohol, gimana caranya kita tahu itu diubahnya harus menggunakan reagen atau menggunakan cara oksidasi? Oke, terima kasih. Ya, Ditampung dulu ya selanjutnya. ya. Saya boleh bertanya? Untuk Dea Oh, dulu iya. ya. Siapa dulu ini? Dea apa Mbak Ulfa dulu ini tadi yang tanya? Hansa. Oh, Hansa. Silakan. Nama saya Arishida NIM 1855. Saya mau tanya tentang sintesis tadi. Di bagian hidrolisis, kan tadi dikatakan bahwa halida asam itu tidak menggunakan katalis, berbeda dengan yang lainnya. Nah, saya minta penjelasannya, kenapa kok bisa seperti itu? Dan tadi kan dikatakan kalau reaksinya itu cenderung lebih cepat. Nah, yang mempengaruhinya itu apa? Apakah jelas? Gimana secara singkatnya? Kan di bagian halida asam itu tidak menggunakan katalis. Nah, yang mempengaruhi reaksinya berjalan cepat itu apa? Oke, terima kasih. Ya. Ini di bagian chat juga ada yang bertanya. Dari Octavia dari tadi. Untuk pertanyaannya dicukupkan dulu ya, soalnya yang di chat-nya sudah ada. Kan ini waktunya sampai 7.40 ya. Kalau ini jadi pertanyaan cuma 3. Nggak apa-apa sih bertanya lagi, tapi nanti takutnya kalau nggak cukup. Tapi kan nanti kan ada itu notulnya nanti disampaikan di grup kan untuk jawabannya.
kalau semisal tidak cukup untuk dijawab di sini. Nah, maksud saya seperti itu kan, kalau ini waktunya tidak cukup, ya maksudnya jam 7.40, kenapa kok enggak pertanyaannya ditampung, ini memang harus 3 ya? Maksudnya kalau lebih, kan waktunya pun juga tidak dibatasi menjawabnya sampai jam 7.40. Saya mau bertanya ya, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa Mas Ali, silakan. Nggih, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Octavia Putri, NIM 57, di antara turunan asam karboksilat yang telah ditunjuk. Jadi saya akan menjawab yang pertanyaan dari siapa ya tadi? Yang itu loh, yang halida asam kenapa tidak memerlukan katalis. Jadi halida dihidrolisis itu tidak diperlukan katalis karena laju reaksinya jika halida bereaksi dengan air itu sudah sangat cepat pada temperatur ruang. Jadi dia bereaksi dengan air pada temperatur ruang itu sudah sangat cepat. Jadi tidak perlu ditambahkan katalis lagi.
Kenapa? Karena di halida itu dia merupakan gugus pergi yang baik. Itu dari ya karena halida itu kan merupakan gugus pergi yang baik, jadinya dia mudah untuk lepas itu. Jadi laju reaksinya juga ketika dia hanya bereaksi dengan air di temperatur ruang itu, dia laju reaksinya sudah cepat begitu, jadi tidak diperlukan katalis lagi. Apakah sudah terjawab? Jadi yang mempengaruhi reaksinya cepat itu hanya karena lidahnya itu merupakan gugus pergi yang baik gitu ya, Mbak? Iya. Terima kasih. Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ari Imran. Jawabannya itu bisa menggunakan dalam pembentukan siklus dehidrat. Apakah dehidrasinya hanya bisa menggunakan energi panas atau dapat menggunakan reagen lain? Itu bisa menggunakan reagen lain, yaitu H2SO4. Untuk Mas Ali, apa ada tambahan? Cukup kalau dari aku. Yang tadi. Terima kasih.
Dikarenakan ini waktunya kan sudah habis ya, melebihi 741. Untuk jawaban yang pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti bisa disampaikan melalui chat grup. Apa bisa? Baik, jadi berapa pertanyaan, Mbak, yang bisa dijawab di sini tadi? Halo? 3, Ibu. Tidak 3, berarti kurang ini yang ada di list saja ini ya, di chat Iya, ini ya? Ibu. Ya, silakan nanti ditambahin di situ ya, untuk yang notulensi, file notulensinya. Baik, terima kasih kepada kelompok asam karboksilat untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok senyawa aromatik untuk mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi di sini saya dari tentang senyawa aromatik. Perkenalkan, nama saya Sunil Kasabila Ardianti, NIM 1829 selaku moderator, dan saya Umi Makfiroh, NIM 1832. Dan Hidayati Nur Muhammad Solehan yang 1859. Selanjutnya yaitu adalah definisi. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua, sehingga bersifat tak Di jenuh. tempat Ibu nggak ada gambarnya ya, Mbak? Oh, maaf Bu. Bentar. Baik, saya mulai baca lagi. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua sehingga bersifat tak jenuh. Senyawa aromatik dapat bersifat heterosiklik, monosiklik, yaitu memiliki satu cincin yang menyatu, bisiklik memiliki dua cincin yang menyatu, dan polisiklik memiliki lebih dari satu cincin yang menyatu. Contoh senyawa aromatik berupa monosiklik adalah benzena. Contoh senyawa aromatik berupa bisiklik adalah naftalena. Naftalena memiliki dua cincin benzena yang menyatu. Contoh senyawa aromatik berupa polisiklik adalah anthracena. Anthracena memiliki 3 cincin benzena yang menyatu. Yang kedua yaitu adalah struktur dan tata nama. Struktur dari senyawa aromatik berbentuk siklik, planar. Posisi antara ikatan tunggal dan ikatan lengkapnya saling berselang-seling atau terkonjugasi, di mana terdapat orbital P pada setiap atom C. Memenuhi aturan Haskell, yaitu memiliki aturan pi sebanyak 4n plus 2, di mana n adalah bilangan bulat. Contoh senyawa aromatik adalah benzena. Benzena merupakan senyawa aromatik sederhana yang memiliki 6 cincin dan 3 derajat ketidakjenuhan, planar, semua panjang ikatan CC sama dan bersifat stabil karena terdiri dari 6 pi elektron. Tata nama senyawa aromatik. Benzen adalah nama induk untuk beberapa benzen monosubstituen. Nama substituen ditambahkan sebagai awalan. Benzen monosubstituen namanya dimulai dari menyebut nama gugus dan diikuti oleh kata benzena, sehingga rumus penamaannya yaitu adalah gugus fusi plus benzen. Contoh di bawah ini, seperti
benzena di bawah memiliki gugus etil sehingga dinamakan etilbenzen. Kemudian contoh yang kedua memiliki gugus terbutil sehingga dinamakan terbutilbenzen. Contoh yang ketiga memiliki gugus kloro sehingga dinamakan klorobenzen. Benzen monosubstituen juga memiliki nama umum lainnya. Contohnya yaitu adalah memiliki gugus metil yang seharusnya dinamakan metilbenzen namun nama umumnya adalah toluena. Contoh yang kedua memiliki gugus hidroksi seharusnya dinamakan hidroksibenzen namun namanya adalah fenol. Dan yang contoh ketiga yaitu adalah gugus yang memiliki gugus amino yang harusnya dinamakan aminobenzen namun nama umumnya yaitu adalah anilin. Posisi orto, meta, dan para. Untuk posisi orto yaitu adalah benzena yang memiliki posisi gugus pada nomor 1 dan 2. Untuk posisi meta yaitu adalah benzena yang memiliki posisi gugus pada 1 dan 3. Dan untuk posisi para yaitu adalah benzena yang memiliki gugus pada posisi 1 dan 4. Contohnya yaitu adalah M-nitrotoluen, di mana gugus metil terletak pada gugus nomor 1 dan gugus nitro terletak pada gugus nomor 3, sehingga namanya itu adalah meta-nitrotoluen. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah P-diklorobenzena. Gugus Cl terletak di gugus nomor 1 dan 4 sehingga dinamakan para dan dikloro karena terdapat 2 gugus Cl yang sama. Tata nama jika terdapat 2 substituen. Yang pertama, jika ada 2 substituen berbeda pada cincin benzena, maka sesuaikan penamoran dengan menggunakan posisi orto, meta, dan para. Yang kedua, penamaan harus dimulai dengan alfabet terkecil, lalu diikuti oleh kata-kata benzena. Yang ketiga, jika salah satu substituen memiliki nama umum, maka beri nama akhiran benzena menggunakan nama umum benzena tersebut tanpa menggunakan tambahan kata benzen. Contohnya yaitu adalah ortobromoklorobenzena, yang dimana BR terletak pada gugus nomor 1 dan CR terletak pada gugus nomor 2. Yang kedua yaitu adalah metafluoronitrobenzena. Nitro terletak pada gugus nomor 1 dan fluoro terletak pada gugus nomor 3. Contoh jika menggunakan tata nama umum yaitu adalah para bromotoluen, menggunakan toluen karena terdapat gugus metil di situ. Terus yang contoh yang kedua yaitu adalah ortonitrofenol, menggunakan nama fenol karena terdapat gugus OH atau fenol di situ. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dinar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari zona. Yang selanjutnya adalah tata nama jika terdapat 3 atau lebih substituen. Mohon maaf, Nar, tidak terdengar. Cek. Belum terdengar? Belum, Nar, masih pelan, belum kedengar. Halo? Apakah sudah jelas? Halo? Apakah Belum jelas, Dinar. Ya, sebentar.
Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Nar, jelas. Sudah. Iya. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya ya. Yang berikutnya ini adalah tata nama jika terdapat 3 atau lebih substituen dalam cincin benzen. Aturan yang pertama yaitu adalah penomoran diberikan pada substituen dengan urutan prioritas yang paling rendah. Nah, itu urutan prioritasnya yang ada di dalam tanda kurung, mulai dari COOH hingga ke gugus Halida. Urutan yang kedua atau aturan yang kedua yaitu buat nama substituen berdasarkan dengan abjad. Yang ketiga, jika ada 2 substituen yang memiliki nama yang sama, maka pemberian nama ditambahkan dengan di, tri, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya substituen yang sama. Misal pada gambar di bawah, yang pertama itu yang gambar 1 adalah 4 kloro, 1 etil, 2 propil benzen. Jadi yang pertama adalah tentukan dulu penomoran substituen berdasarkan urutan prioritas. Dalam hal ini nomor 1 adalah gugus etil, yang kedua adalah propil, dan yang ketiga adalah kloro. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan induknya berdasarkan rantai terpanjang, yaitu di sini adalah propil benzen. Yang ketiga adalah mengurutkan nama sesuai dengan abjad, yaitu yang pertama 4 kloro, kemudian 1 etil, 2 propil benzen. Gambar yang kedua adalah yang pertama beri penomoran sesuai dengan prioritas, yaitu gugus nitro yang nomor 1, kemudian yang kedua adalah gugus kloro yang paling dekat dengan gugus yang pertama, kemudian kloro yang kedua yaitu pada karbon nomor 5. Langkah berikutnya yaitu menentukan induknya, yaitu benzen dengan gugus NH2 disebut dengan anilina. Kemudian yang ketiga, buat nama sesuai dengan abjad menjadi 2,5 dikloroanilin. Dikloro karena di situ ada 2 gugus kloro. Lanjut, Zon. Yang kemudian ada substituen pada benzen yang disebut dengan kelompok fenil. Di sini kondisi ini terjadi jika cincin benzen dianggap sebagai substituen, jadi bukan sebagai induk. Maka gugus benzen yang kehilangan 1 atom H yang awalnya memiliki rumus molekul C6H6, kemudian karena kehilangan 1 atom H menjadi C6H5-. Gugus ini disebut dengan gugus fenil. Kemudian oleh karena itu, benzen dapat dipresentasikan sebagai PHH, dan kemudian fenol akan menjadi PHOH. Kemudian yang kedua ada substituen benzen yang disebut dengan kelompok benzil. Kelompok gugus benzil ini adalah kelompok toluen yang tersubstitusi pada atom hidrogen. Jadi yang awalnya kan toluen atau metil benzen yang kehilangan 1 atom H. Jadi yang awalnya rumus molekulnya C6H5CH3 karena kehilangan 1 atom H kemudian menjadi C6H5CH2-. Nah, ini yang disebut dengan gugus benzil. Kemudian substituen lain yang diturunkan dari cincin aromatik lainnya disebut kelompok aril. Lanjut, Zon. Yang ketiga adalah reaksi substitusi pada benzen. Benzen hanya dapat mengalami reaksi-reaksi substitusi. Hal ini disebabkan akibat adanya sistem delokalisasi elektron yang menstabilkan benzen, sehingga benzen cenderung mudah mengalami reaksi substitusi dibanding reaksi adisi.
benzen tidak dapat mengalami reaksi adisi seperti kebanyakan hidrokarbon yang lain, karena pada proses adisi akan menghasilkan suatu produk, yang mana produk tersebut tidak termasuk senyawa aromatik benzen. Contohnya ada di bawah ini. Lanjut, Zer. Reaksi substitusi yang pertama adalah pada halogen, reaksi dengan halogen. Proses ini atau reaksi ini disebut dengan proses halogenasi. Halogenasi adalah reaksi benzen dengan halogen seperti dengan Cl2 atau Br2 yang di dalamnya digunakan katalis asam Lewis seperti FeCl3 atau FeBr3. Dalam halogenasi, unsur halida yang digunakan hanyalah Cl dan Br. Hal ini dikarenakan pada unsur I2 terlalu lambat bereaksi dengan benzen, sedangkan unsur F2 terlalu cepat bereaksi. Jadi di bawah ini adalah contoh reaksi benzen dengan Cl2 dan dengan Br2. Dengan Cl2 disebut dengan klorinasi dan dengan Br2 disebut dengan brominasi. Contohnya di sini adalah brominasi halogen. Reaksi ini berlangsung dalam 3 tahap. Jadi tahap yang pertama adalah asam Lewis FeBr3 akan bereaksi dengan Br2 membentuk kompleks asam basa Lewis yang mempolarisasi ikatan Br-Br sehingga membuatnya menjadi elektrofil. Kemudian elektrofil ini akan diadisikan di step kedua untuk membentuk karbokation. Kemudian karbokation ini distabilkan dengan cara resonansi sebanyak 3 kali. Kemudian menuju ke tahap ketiga, yaitu hilangnya proton, kemudian terbentuk cincin aromatik, dan di samping itu akan meregenerasi katalis FeBr3. Lanjut, Zon. Yang kedua adalah nitrasi. Nitrasi adalah reaksi benzen dengan senyawa asam nitrat dan katalis asam sulfat yang akan menghasilkan turunan benzen kelompok anilin. Asam nitrat dan asam sulfat akan bereaksi sehingga menghasilkan elektrofil nitrit yang nantinya akan berikatan dengan benzen sehingga dihasilkan nitrobenzen. Untuk reaksi lanjutan nitrobenzen, maka akan dihasilkan senyawa anilin dengan cara mereduksinya. Jadi prosesnya hampir sama dengan halogenasi yang tadi, yaitu pembentukan elektrofil dulu. Jadi gugus nitro itu direduksi menjadi jadi HNO3 akan bereaksi dengan dibantu oleh katalis H2SO4. Kemudian akan membentuk elektrofil NO2+. Nah, elektrofil ini kemudian akan diadisikan di step berikutnya untuk membentuk karbokation. Kemudian akan kehilangan proton sehingga terbentuk nitrobenzen. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vida. Berikutnya adalah sulfonasi. Sulfonasi adalah reaksi benzen dengan sulfur trioksida dan katalis asam sulfat. Sulfur trioksida dan asam sulfat akan bereaksi sehingga menghasilkan ion asam sulfat, sulfonat, dan berikatan dengan benzen sehingga dihasilkan asam benzen sulfonat. Mekanisme reaksinya sebagai berikut. Di sini, elektron O pada sulfur trioksida menyerang H sehingga terjadi pemutusan ikatan rangkap oleh O. H dari H2SO4 berpisah lalu berikatan dengan O. Karena ikatan rangkap dari O putus, maka O kehilangan elektronnya, sehingga
SO3H bermuatan positif dan H2SO4 yang kehilangan H tadi menjadi bermuatan negatif. Elektrofil dari SO3H kemudian menyerang benzen dan terbentuklah asam benzen sulfonat dan ion HSO4-. Next. Berikutnya adalah alkilasi Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts adalah reaksi benzen dengan alkil halida dan katalis asam Lewis AlCl3 menghasilkan alkil benzen. Di sini contoh reaksinya adalah benzen direaksikan dengan kloroetana menghasilkan alkil benzen dan HCl. Alkilasi Friedel-Crafts pada elektrofil alkil halida, untuk alkil halida primer, katalis asam basa Lewis berfungsi sebagai elektrofil untuk substitusi elektrofil aromatik secara langsung. Sedangkan untuk alkil halida sekunder dan tersier, katalis asam basa Lewis bereaksi lebih lanjut menghasilkan karbokation yang selanjutnya berfungsi sebagai elektrofil untuk substitusi elektrofil aromatik. Pembentukan karbokation hanya terjadi dengan alkil halida sekunder atau tersier karena menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Berikut ini mekanisme reaksinya. Di situ basa Lewis dari alkil menyerang katalis. Di situ katalisnya berupa elektrofil, kan suka elektron. Maka dari itu Cl dari alkil tadi itu menyerang AlCl3. Nah, Cl- kan menjadi positif sehingga membutuhkan elektron dari alkil. Lalu alkil memberikan elektron ke AlCl3- dan membentuk AlCl4-. Lalu untuk gugus alkil yang dimasukkan ke benzen atau alkilasi itu menggunakan katalis asam Lewis AlCl3. Kemudian terikat kepada karbokation tersier. Dan selanjutnya Zon. Nah, karbokation tersier tadi itu dimasukkan ke benzen. Nah, elektron dari benzen tadi itu menyerang C karbokation sehingga alkilnya terikat dengan benzen dan terjadi pemutusan ikatan rangkap. Nah, kalau pemutusan ikatan rangkap kan karbokationnya di atas dan di bawah yang plus itu. Tetapi karena yang atas sudah berikatan dengan alkil, jadi plusnya hilang, sisa yang di bawah. Nah, karena sudah tidak stabil, maka ia membutuhkan elektron yang diperoleh dari ikatan AlCl4. Katalis itu AlCl4-. Lalu elektronnya menyerang H. Kemudian H tersebut memberikan elektron ke karbokation, sehingga membentuk ikatan rangkap kembali menjadi alkil benzen plus HCl dan AlCl3. Berikutnya adalah keterbatasan alkilasi benzen. Yang pertama, tidak bisa bereaksi dengan aril dan vinil halida karena tidak reaktif. Selanjutnya, tidak bisa bereaksi jika benzen tersubstitusi gugus penarik elektron, di mana gugus penarik elektron itu yang Y warna biru itu di slide. Kemudian, sering menghasilkan campuran produk karena benzen cenderung membentuk produk samping. Kemudian, sering terjadi penataan ulang. Di situ karena benzen kan memiliki banyak elektron, jadi ia dapat beresonansi mencari yang stabil sehingga menimbulkan penataan ulang. Yang berikutnya adalah asilasi Friedel-Crafts. Asilasi Friedel-Crafts adalah reaksi benzen dengan asam klorida dan katalis asam Lewis AlCl3 menghasilkan keton. Dalam asilasi Friedel-Crafts, asam Lewis AlCl3 mengionisasi ikatan karbon halogen dari asam klorida sehingga membentuk elektrofil karbon bermuatan yang disebut asilium ion atau ion asilium. Atom karbon yang bermuatan positif dari ion asilium kemudian bereaksi dengan benzen dalam mekanisme dua langkah substitusi elektrofilik aromatik. Di situ mekanisme reaksinya pada AlCl3, elektron Cl lebih elektronegatif sehingga elektron tertarik ke Cl. Dan Al dipolnya jadi cenderung elektropositif. Sehingga
elektron dari Cl di asil terikat ke Al. Nah, karena elektron Cl lebih elektronegatif tadi, sehingga kalau dia sekarang menjadi plus, maka harus mengambil elektron lagi dari tetangga sebelahnya, yaitu C. Nah, setelah elektron C diberikan ke Cl, gugus ini terlepas menjadi AlCl4-. Sedangkan yang RCO itu membentuk karbokation. Dan struktur ini itu dapat resonansi. Jadi elektronnya bisa cenderung O ataupun C. Begitu. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Karisma. Selanjutnya reaksi substitusi kedua. Dalam serangan elektrofilik pada benzen yang tersubstitusi C6H5Y, Y ini sebagai gugus yang telah ada pada cincin yang dapat menentukan laju reaksi atau reaktivitas dan pengarahan posisi atau orientasi. Pada laju reaksi atau reaktivitas itu terdapat substituen pertama yang terikat pada benzen berupa peningkat atau penurun reaktivitas, yang pengaktif ini aktivator dan pendeaktif ini deaktivator. Aktivator ini berfungsi sebagai meningkatkan laju reaksi, sedangkan yang deaktivator ini menyebabkan penurunan laju reaksi. Contohnya dari aktivator sendiri itu ada NH2, OH, CH3, dan OCH3. Sedangkan deaktivator contohnya itu ada COOH dan NO2. Kemudian pada pengarah posisi atau orientasi ini ada pengarah orto dan para, itu ada kaitannya dengan aktivator. Pengarah orto dan para ini dapat meningkatkan laju reaksi yang dibagi menjadi dua, yaitu gugus halogen, yaitu FCl-BRI. Namun FCl-BRI ini dikelompokkan ke dalam deaktivator karena dapat pengarah O dan P yang memiliki efek resonansinya dapat mendonorkan elektron ke dalam cincin benzen karena memiliki PEB. Kemudian ada gugus alkil CH3, meskipun gugus alkil ini tidak memiliki PEB tetapi dapat digunakan sebagai aktivator yang memiliki efek induksi mendorong elektron ke dalam cincin benzena. Jadi kesimpulannya pengaruhnya pada laju masuknya substituen kedua mempengaruhi reaktivitas. Substituen yang terikat pada benzen dapat meningkatkan atau menurunkan reaktivitas cincin terhadap E+ atau elektrofil. Kemudian laju reaksi dapat meningkat karena adanya substituen pengaktif atau aktivator. Kemudian laju reaksi dapat menurun karena disebabkan substituen pendeaktif atau deaktivator. Substituen pengaktif cincin semuanya pengarah orto dan para, dan substituen pendeaktif semuanya mengarah pada meta, kecuali gugus halogen tadi, yaitu FCl-BRI. Selanjutnya di sini ada tanda anak panah kecepatan laju reaksi. Di sini deaktivator pada pengarah meta dan orto dan para ini sebagai deaktivator. Kemudian aktivator ini pengarah orto dan para. Berdasarkan tanda panahnya, semakin ke kanan itu akan semakin cepat laju reaksinya. Lanjut. Kemudian ada substituen alkil, gugus CH3 mengarahkan serangan elektrofil orto dan para ke dirinya sendiri karena efek induktif donor elektron yang menstabilkan zat antara karbokation. Di sini ada pengarah orto dan para, yang mana CH3 sebagai alkil ini dapat menstabilkan benzen ini sendiri. Kemudian ada substituen NO2, gugus NO2 merupakan pengarah meta. Hal ini disebabkan karena saat terjadi penyerangan elektrofilik, posisi para dan orto ini menyebabkan ketidakstabilan karbokation. Bisa dilihat dari sini orto dan para itu NO2 ini karena kan deaktivator sehingga menyebabkan penurunan laju reaksi. Lanjut. Kemudian substituen halogen di sini ada klorobenzen untuk pengarah orto dan para. Di sini menyebabkan Cl tadi itu kan aktivator sehingga dapat menstabilkan benzen. Ini untuk orto dan para kan menjadi stabil. Lanjut. Kemudian reaksi substitusi ketiga, apabila ketiga substituen yang terikat pada benzen mengarahkan pada satu posisi untuk gugus ketiga, maka posisi itu akan menjadi posisi utama bagi gugus ketiga. Oh, ini tadi apabila kedua ya. Di sini kan ada CH3 dan NO2. Nah, untuk itu CH3 itu akan mengarahkan pada posisi orto yang diberi tanda panah ini, dan sedangkan NO2 akan mengarahkan pada posisi meta, yang keduanya menunjukkan pada posisi yang sama sesuai tanda panah ini, menghasilkan 2 bromo 4 nitrotoluena.
Kemudian, bila kedua substituen yang terikat pada benzen mengarahkan gugus ketiga pada posisi yang berbeda, maka gugus pengaktif yang kuat menjadi penentunya. Di sini kan ada Cl dan OH. OH ini sebagai gugus pengaktif yang lebih kuat daripada Cl, sehingga akan menentukan posisi orto yang lebih diutamakan di OH ini. Kemudian ada apabila kedua gugus terikat pada benzen berposisi meta satu sama lain, maka gugus ketiga tidak akan masuk pada posisi yang diapit oleh kedua gugus itu. Sekalipun posisi ini tereaktifkan, hal ini mungkin karena adanya halangan sterik. Di sini kan meta, jadi nggak mungkin akan diletakkan di tengah-tengah mereka, sehingga akan mengambil posisi orto di keduanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hida. Iya, di sini reaksi selanjutnya adalah reaksi oksidasi benzena. Oksidasi benzena umumnya terjadi jika benzena setidaknya memiliki satu hidrogen benzilik. Hidrogen benzilik adalah hidrogen yang terikat pada atom C yang berikatan dengan benzena. Di sini oksidasi itu terjadi jika KMnO4 mengoksidasi benzena pada gugus alkilnya. Jadi atom C di situ akan membentuk ikatan karbonil sehingga dihasilkan asam karboksilat. Di sini contohnya di sebelah kanan itu ada 1,2 dietil benzena yang dioksidasi menjadi benzen 1,2 dikarbaldehid. Sedangkan yang bawah itu adalah tersier butil benzena karena tidak memiliki hidrogen benzilik maka tidak dapat dioksidasi. Next. Kemudian ada reaksi reduksi benzena. Reduksi benzena itu merupakan ada dua, yaitu reduksi Clemmensen dan reduksi Wolff-Kissner. Reduksi Clemmensen itu menggunakan katalis seng dan merkuri dengan asam kuat. Kemudian reduksi Wolff-Kissner itu menggunakan hidrazin dan basa kuat, yaitu contohnya adalah KOH. Di situ ada contohnya yang atas untuk reduksi Clemmensen itu 1,2 dietil benzena direduksi menjadi benzena maaf itu tadi yang reduksi benzena, iya benar 1,2 dietil benzena direduksi menjadi benzena 1,2 dikarbaldehida. Kemudian yang tersier kemudian yang reduksi Wolff-Kissner itu ada 2,2 dimetil 1 fenilpropan 1 fenilpropanon direduksi menjadi 2,2 dimetil propil benzena. Next. Kemudian sintesis senyawa benzena itu ada 4, yaitu dari yang pertama adalah dari etuna. Reaksi dari etuna ini prinsipnya adalah gas etuna dialirkan ke dalam tabung reaksi besi panas pada suhu 873 Kelvin sehingga etuna mengalami polimerisasi dan membentuk benzena. Kemudian yang kedua, sintesis benzena dari senyawa aromatik asam. Di sini senyawa aromatik mengalami dekarboksilasi yaitu penghilangan atom C seperti pada gambar. Di situ contohnya ada natrium benzoat yang ditambah dengan NaOH, kemudian menggunakan katalis CaO dan panas, akhirnya menghasilkan benzena ditambah Na2CO3. Next. Slide-nya kok nggak jalan ya di saya. Jadi yang ketiga itu dari fenol. Di sini fenol yang digunakan dalam bentuk uap dialirkan pada debu seng sehingga Zn bereaksi dengan mereduksi fenol dan akhirnya terbentuk benzena dengan produk samping berupa ZNO. Yang terakhir adalah sintesis benzena dari asam sulfonat. Di sini asam sulfonat dihidrolisis atau reaksi pemutusan ikatan dengan melibatkan molekul H2 sehingga terbentuk benzena. Contohnya benzen sulfonic acid ditambah dengan H2O sebagai untuk molekul untuk hidrolisisnya menjadi benzena ditambah menjadi asam sulfat.
Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Untuk yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu agar tidak bertabrakan. Saya mau bertanya. Iya, Lina. Saya. Siapa ini? Oh, Lina dulu ya? Lina, Kak? Ya. Oh ya, Saya. silakan. Saya mau bertanya. Apakah mendengar suara saya? Sebentar, Mbak. Lina dulu, Mbak. Ini bagaimana tata namanya pada senyawa aromatik jika gugus pada senyawa aromatik tersebut itu memiliki jumlah karbon lebih dari 6. Terima kasih. Iya, ditampung dulu ya pertanyaannya. Ya. Aku Zon. Ya. Selanjutnya siapa ini? Dea, boleh tanya, Mbak. Dari bawah. Frega. Iya, udah aku taruh di chat Zon. Oh ya. Aku juga sudah taruh di chat. Oh ya, iya Mas Ali. Terus Aku. Yusni. Silahkan. Ya, saya Yusni, NIM 1848, ingin bertanya pada slide 23, substituen alkil itu kan ada efek induktif. Itu bagaimana cara mengetahui tingkat kekuatan efek induktif tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin bertanya. Siapa ya? Oh, Mbak Halimatus. Iya, saya Halimatus, NIM 1629. Saya ingin menanyakan yang tentang nitrasi. Itu kan yang nitrasi memasukkan gugus nitro dengan cara mereaksikan benzen dengan asam nitrat dan katalisnya H2SO4 kan? Nah, itu yang asam nitrat itu apakah terionisasi? Kalau terionisasi kan itu menjadi H+ dan NO3. Kalau itu jadi NO3 kan itu tidak bisa bereaksi karena cincin aromatiknya itu kelebihan elektron atau bagaimana? Tolong jelaskan. Ya, terima kasih Mbak. Ditampung Sama. dulu. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi ada yang di chat juga, jadi dijawab dulu mungkin untuk sementara yang bisa tertampung ya. Iya, Zon. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mas Ali ya. Pertanyaannya itu mengenai substitusi halogenasi pada substitusi I tidak dapat dilakukan karena I2 bersifat unreaktif, tetapi kita juga menemui iodobenzen. Bagaimana sintesis iodobenzen? Nah, sebenarnya bukan tidak bisa sama sekali, tapi masih bisa kemungkinan dilakukan, tapi mungkin butuh perlakuan-perlakuan tertentu, karena kan I itu kurang reaktif ya. Jadi mungkin salah satu contoh perlakuannya itu bisa ditambahkan dengan oksidator. Jadi I2 itu menjadi lebih reaktif sehingga membentuk elektrofil. Agen oksidatornya itu bisa CuCl2 atau H2O2. Nah, itu kan itu nanti membentuk elektrofil dulu ya. Nanti membentuk elektrofilnya itu berupa I+. Nah, jadi setelah terbentuk si elektrofil baru diadisikan ke benzen. Nah, itu prosesnya sama seperti contoh tadi, kemudian akan terbentuk si iodobenzen itu, seperti itu. Jadi bukan tidak bisa sama sekali, masih bisa ada kemungkinan. Apa sudah jelas? Kalau saya feedback tapi di chat aja nggak apa ya? Maksudnya iya. Dijawab yang lain dulu aja, nanti kalau saya feedback saya tulis di chat. Iya, silahkan Mas. Yeah. Kalau mau masih mau menjawab pertanyaan yang lain Mas.
Mungkin bisa pindah ke pertanyaan yang lain ya, teman-teman. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya dari Lina Anjani yang tentang apakah bisa jika gugus dari benzen bagaimana penamaan jika gugus dari benzen itu lebih dari 6. Nah, jika cabangnya itu lebih dari 6, misalkan kita mengambil gugus oktana. Nah, itu dia jadi gugus benzennya itu berubah nama, bukan jadi benzen lagi, dan namanya itu jadi fenil. Terus penamaannya itu dia bukannya oktan fenil, fenilnya itu ditaruh di depan jadi fenil oktan. Terus habis itu juga dilihat dari di cabang keberapa benzen itu terikat pada gugus alkil itu tadi. Misalkan contoh kayak gini. Ini kan dia ada gugus fusi. Nah, dia terletaknya di pada nomor 88 atom C. Nah, dia terletaknya di nomor 2 pada benzennya. Sehingga penamaannya itu 2-fenil oktan karena dia ada di cabang nomor 2 benzennya itu. Bagaimana Lina, apa bisa dimengerti? Baik, mengerti, Zoe. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yusni, yaitu kan tadi pada slide 23 ditanyakan mengapa substituen alkil itu terdapat efek induktif dan bagaimana cara mengetahui tingkat efek induktifnya itu. Nah, kekuatan efek induktif ini dapat berdasarkan pada jarak antara gugus substituen dan gugus utama yang bereaksi. Sehingga semakin besar jaraknya akan semakin lemah efek induktifnya. Seperti itu. Bagaimana Yusni, apakah sudah jelas? Saya mau menjawab pertanyaan dari Frega. Tadi untuk asilasi persamaan mekanisme reaksinya kurang lengkap. Itu katanya Frega-nya lagi connecting. Oh, gitu. Udah ini udah bisa. Sudah. Oh iya, tadi di slide asilasi mekanismenya belum sampai di benzen ya. Itu terakhir kan membentuk struktur resonansi. Nah, itu ada yang plusnya di O dan ada yang plusnya di C. Nah, itu tadi kan yang bagian bawah. Jadi yang digunakan untuk bereaksi adalah yang ada karbokationnya. Nah, benzena kan kaya akan elektron. Jadi elektronnya menyerang karbokation lalu
lalu berikatan dengan gugus asil tadi. Nah, awalnya kan ada ikatan rangkap. Seperti tadi di alkilasi, plusnya kan harusnya ada di atas dan di bawah. Karena yang atas berikatan dengan gugus asil, maka plusnya sisa yang di bawah. Sehingga yang bawah itu butuh elektron. Nah, elektronnya diambilkan dari katalis AlCl4. Elektron dari AlCl4 tadi itu menyerang H. Kemudian hanya terputus ikut ke katalis. Lalu H yang tadi ikut ke katalis itu masuk ke karbon yang plus tadi itu, yang kekurangan elektron. Sehingga membentuk ikatan rangkap 2 lagi. Jadi H yang tadi ikut ke AlCl4- itu terputus kemudian membentuk HCl dan AlCl3. Seperti itu, Frega. Ada feedback? Jelas. Udah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Arosida. Ini apa faktor terjadinya penarikan dan pendonoran elektron oleh gugus substituen ketiga? Dipengaruhi oleh faktor induksi tadi yang sudah saya jelaskan dan resonansi atau pergeseran elektron karena dan adanya PEB. Nah, PEB sendiri ini contohnya pada gugus halogen itu kan di sini ada Cl-, yaitu mampu mendorong elektron sehingga bersifat aktivasi. Pengecualian pada halogen di mana walaupun adanya PEB namun cenderung menarik elektron sehingga mampu memberikan elektronnya. Seperti itu. Apakah ada feedback, Kansa? Betul, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Mbak. Berapa pertanyaan sudah terjawab? Baik, Mbak. Berapa pertanyaan yang sudah dijawab ini? 3? Sepertinya 5, Bu. 5 atau 4, Bu. Oke, makanya temannya kalau sudah ada yang ngerjakan kuis, silakan sudah kita akhiri saja. Anda langsung ke kuis. Saya kasih waktu 20 menit. Itu tapi waktunya masih sampai jam 9.15. Hanya takut nanti crash dengan ini ya, yang pindahan kelas. Baik, saya akhiri sekian. Terima kasih untuk presentasinya. Notulensinya bisa di grup. Nggak harus hari ini. Nunggu saya upload ini nggak apa-apa kalau memang nggak kecatat ya Mbak ya, tadi kan repot menjawab. Mungkin besok bisa baru diberikan ke grup ya. Baik, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.